Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner, program studi teknik informatika Udinus terakreditasi internasional. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan telepon 024 3569 73 kali. Dan untuk Anda yang ingin mendaftar di Udinus, langsung saja di pmb.dinus.ac.id. Dan pendaftarannya sampai dengan bulan Agustus 2020. Tadi saya sampai ke Pak Moses, ini bagaimana idenya tetap berkembang, ini sesuai akurasi dan efektivitasnya. Seperti apa, Pak Moses? Ya, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa dengan membaca kita bisa mengetahui tren saat ini. Jadi kuncinya membaca? Membaca. Jadi yang pertama membaca, dan membaca itu jangan tanggung-tanggung. Membaca itu sebaiknya ya yang high quality lah. Karena memang kalau dulu salah satu dosen saya yang saya anut juga, Pak Mek. Pak Mek juga, ya ada juga satu dosen ngajar di Udinus juga, Pak Romi ya. Pak Romi Satrio Wahno. Nah itu tidak semua penelitian di dunia itu bagus. Jadi kualitas yang bagus itu hanya kurang lebih 10%. Yang seperti apa yang bagus itu, Pak Moses? Nah, untuk lebih mudahnya yang cari yang terindeks Scopus gitu aja. Lebih mudahnya, walaupun terindeks Scopus pun belum tentu semuanya bagus. Tapi kalau kita sudah biasa membaca, itu kita akan tahu ini paper bagus atau paper yang biasa aja, kita tahu. Dan kalau saya sekarang banyak mencari membaca itu ya dari sciencedirect.com, Elsevier, lalu Springer, lalu IEEE. Jadi paling hanya 3 publisher itu utama yang saya gunakan untuk referensi. Yang lain hanya sedikit-sedikit saja. Nah itu untuk mendapatkan ide itu dari situ. Nah memang kalau riset penelitian untuk publikasi internasional itu memang berbeda dengan publikasi nasional. Tren style penulisan, terus gaya apa itu namanya yang diceritakan di dalam jurnal itu beda. Kalau di Indonesia itu lebih banyak outputnya itu pada aplikasi atau software. Sedangkan kalau secara internasional itu lebih banyak pada metodenya, jeruannya. Jadi kalau di Indonesia itu sudah ada metode, kita dibungkus. Nah kalau yang di internasional, yang laku di internasional itu metode yang di dalamnya itu. Nah itu yang sama halnya kalau di industri mobil itu yang chipnya itu yang mahal. Jadi untuk mengatur injeksi dan lain sebagainya itu yang mahal. Nah, yang kita teliti sebetulnya yang bagian itu, bukan bagian luarnya. Karena bagian luar itu sebetulnya lebih banyak digunakan oleh mungkin lebih kita arahkan untuk mahasiswa S1. Jadi membangun software yang bagus seperti apa. Karena itu kan nanti untuk turun ke lapangan. Sedangkan kita nanti kalau arahnya nanti semakin tinggi itu bagian dalamnya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Pak Mike juga selalu sharing pada teman-teman pengajar. Ini Kak Maiman sudah 24 tahun, Pak Moses masih 8 tahun. Adakah tidak sharing untuk semakin meningkatkan mutunya? Iya, kami dari Prodi itu selalu menekankan dosen itu harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Yang termasuk pertama, antar pengajar? Ya, pertama mengajar, kedua meneliti, ketiga mengabdi pada masyarakat. Tiga-tiganya harus berimbang sih. Kalau tiga-tiganya berimbang ya itu bukan seorang dosen. Harus tridharma itu. Jadi kita selalu memberikan pelatihan. Itu beberapa periode. Dulu di tahun 2017 kalau Pak Mas ingat ya. Iya, saya juga dilatih. Ikut pelatihan juga. Saya membuat pelatihan penulisan jurnal ilmiah dan pelatihan metode penelitian. Jadi bagi dosen-dosen di Prodi, TI, tapi itu tidak di Prodi ya, ke fakultas ya itu ya, seluruh fakultas ilmu komputer ya. Jadi pelatihan itu tidak khusus ke Prodi TI, tapi ke seluruh fakultas. Jadi ada pelatihan penulisan ilmiah, ada pelatihan metode penelitian untuk riset ya, dan sebagainya. Nah, selain itu juga di Prodi itu kan ada 3 bidang khusus ya yang dikembangkan. Yang pertama adalah rekayasa perangkat lunak, yang kedua adalah sistem cerdas, yang ketiga adalah jaringan. Dari 3 bidang kajian itu kami memiliki lab
masing-masing dari bidang ini ada lab, di mana lab tersebut buat berkumpul teman-teman dosen dan mahasiswa dalam diskusi penelitian. Jadi kita bangun suasana akademik penelitian bagi dosen dan mahasiswa, karena tanpa mahasiswa kita juga bisa kehabisan ide, karena mahasiswa itu, anak-anak muda itu idenya juga banyak itu. Ide-ide liar begitu ya. Itu dari penelitian-penelitian, dari ide-ide dari mahasiswa itu kita bangun, kita kompak di lab, bisa riset bersama dan publikasi bersama. Jadi publikasinya itu tidak hanya dosen tapi juga melibatkan mahasiswa. Seperti itu. Jadi pola pembelajaran sekarang ini lebih dosen dan mahasiswa ini seperti partner begitu ya? Iya, partner. Publikasi kami itu banyak melibatkan mahasiswa. Coba Pak Moses ya, Pak Moses. Iya. Jadi di publikasi paper kita itu nama mahasiswa ada, nama dosen ada. Jadi kita kolaborasi dosen dengan mahasiswa. Seperti itu. Kalau support dari Udinus sendiri seperti apa Pak Moses? Ya, kalau support dari Udinus, kalau untuk saya pribadi memang belum banyak sih, belum. Tapi secara umum itu yang pasti dari LPPM itu tiap tahun, tiap semester itu pasti ada apa itu namanya dana. Pengajuan proposal dari dosen, nanti yang lolos seleksi nanti dapat dana penelitian internal. Lalu yang kedua ya tadi insentif yang dari, kalau yang FIK, khusus FIK itu yang dari SKD kan FIK tahun 2017, 1 tahun diberikan kuota 1 dosen itu 2 jurnal, 2 conference internasional gitu. Jadi kurang lebih secara umumnya seperti itu. Masih sudah bisa dikatakan support dari pihak Udinus ini sudah cukup atau masih kurang? Ya, kalau secara umum mungkin sudah cukup ya, tapi mungkin ada beberapa hal yang harus ditambah lagi begitu. Mungkin ada perlu yang ditambah lagi beberapa lah. Oke. Pak Mek, kalau untuk akreditasi ini, apakah di Jawa Tengah ini atau di Indonesia ini yang terakreditasi internasional itu hanya Udinus aja atau ada beberapa kampus yang lain? Kalau lembaga akreditasi IABEI tadi, itu kalau saya cek di website-nya itu, kalau di Jawa Tengah itu hanya Udinus. Jadi Udinus ini satu-satunya di Jawa Tengah? Prodi TI aja. Prodi TI aja? Untuk khusus Prodi TI itu, Udinus, Prodi TI Udinus itu satu-satunya. Kalau seluruh Indonesia itu ada 5. Seluruh Indonesia ada 5 program studi TI yang terakreditasi internasional IABEI ini. Nah, lembaga tersebut dari daftarnya Kemendikbud kan kredibel itu, bukan abal-abal. Lembaga akreditasi nasional yang direkomendasikan pemerintah Kemendikbud. Jadi bukan yang menurut saya yang abal-abal, kan banyak ya lembaga akreditasi internasional saat ini itu. Makanya yang saya sampaikan tadi itu Kemendikbud mengeluarkan surat edaran yaitu daftar lembaga akreditasi internasional yang kredibel, yang direkomendasikan untuk digunakan. Jadi tidak sekarang asal. ini juga banyak kampus yang akreditasinya abal-abal begitu Pak? Nah, kalau akreditasi nasional tidak abal-abal ya. Kalau akreditasi internasional Kalau akreditasi kan internasional, harus selektif. Harus selektif. Selektif. Kita acuannya Kemendikbud, kan ada surat edarannya, sudah ada daftarnya itu. Kita sebagai program studi pengelola itu kan mau akreditasi internasional harus lihat itu daftarnya. Oh, ini daftar, ini direkomendasikan oleh pemerintah. Jadi kita tidak asal pilih. Ya. Kemudian untuk akreditasi internasional ini apakah ada jangka waktunya atau seperti apa? Jangka waktunya 6 tahun. Ya, kalau kita dapat misal ya kemarin 2020 ya, berarti 6 tahun berikutnya. 2026 berarti harus ada visitasi lagi. Iya, Baik, kita nanti mengajukan lagi. Nanti Iya, kita nanti- akan lanjutkan juga, Iya. akan mengajukan lagi perbincangan ini, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Kampus Corner, kami akan segera kembali untuk Anda.